Sabar, meninggalkan kemaksiatan di zaman sekarang tidak mudah. Berat. Tapi kita perlu perjuangan agar kita bisa menghindarkan diri daripada kemaksiatan tersebut. Ada beberapa hal disebut oleh para ulama. Bagaimana agar kita bisa menghindarkan diri daripada maksiat. Ini berat, tapi kita harus hadapi. Bersabar dari kemaksiatan bisa ditempuh dengan 3 perkara. Pertama, karena takut kepada Allah. Yang kedua, karena malu kepada Allah. Dan yang ketiga, karena cinta kepada Allah. 3 ini. Pertama karena takut, yang kedua karena malu, yang ketiga karena cinta. 3-tiganya bisa membuat kita menghindarkan maksiat. Yang pertama, kita meninggalkan maksiat takut kepada Allah. Jangan-jangan kita sedang bermaksiat tahu-tahu meninggal dunia. Betapa banyak orang meninggal dunia sedang berzina tahu-tahu Allah cabut nyawanya. Ya, betapa banyak orang sedang minum khamar, Allah cabut nyawanya. Ya. Betapa banyak orang sedang melihat film yang enggak benar, tahu-tahu Allah cabut nyawanya. Oleh karenanya kita tidak tahu kapan Allah mencabut nyawa kita. Tahu-tahu diberi serangan jantung, meninggal dalam kondisi bermaksiat, berarti kita meninggal su'ul khatimah, tanda yang buruk. Mungkin terbetik dalam benak kita akan bertobat, ya belum tentu. Apa kita meninggal tatkala sedang bertobat atau tatkala sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Nabi SAW Allah mengatakan, "Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim." Katakanlah wahai Muhammad, inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Katakanlah wahai Muhammad, aku takut kepada Rabbku dengan azab yang pedih kalau aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang renungkan hal ini, agar dia meninggal maksiat. Ya. Jangan-jangan Allah kasih azab, ya. Jangan-jangan Allah kasih azab kepada dia. Allah cabut nyawanya tatkala dia sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa membuat kita berhenti daripada kemaksiatan. Yang kedua, di antara hal yang bisa membantu kita untuk meninggalkan maksiat, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berikan kita banyak kenikmatan. Tapi kita gunakan nikmat tersebut untuk membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam, waktu dia digoda oleh Zulaikha, dia berkata, ya, "Innahu Rabbi ahsana maswaya." Bagaimana saya mau menuruti engkau wahai Zulaikha? Rabbi ahsana maswaya. Kata sebagian ahli tafsir mengatakan, Nabi Yusuf berkata, suamimu, tuanku, baik sama saya. Bagaimana saya mengkhianati istrinya? Atau maksud Nabi Yusuf, Allah baik sama saya, betapa banyak kenikmatan. Bagaimana saya membangkang Allah dengan berzina dengan engkau? Bukankah Allah berikan kita banyak kenikmatan? Alam naja'al lahu ainain. Bukankah kami telah menjadikan dia 2 mata? Kita gunakan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walisana wa syafatain, kami berikan dia lisan, bibir, kemudian dia gunakan untuk bergibah, namimah dan yang lainnya. Ini nikmat yang Allah berikan. Ya. Malu kita, ya. Allah sudah beri kita kesehatan, kita diberikan istri, diberikan anak, yang wanita diberikan suami, diberikan banyak kenikmatan, terus kita gunakan bermaksiat kepada Allah. Oleh karenanya di antara kita meninggalkan maksiat, kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ingin agar nikmat kita terjaga, hendaknya kita meninggalkan maksiat. Kata seorang penyair, "Idza kunta fi ni'matin far'aha, fa inna dzunuba ya tudhibun ni'am." Ya. Jika engkau dalam kenikmatan maka jagalah. Sungguhnya dosa-dosa itu bisa menghilangkan apa? Kenikmatan. Ya. Istahyu minallahi haqqal haya. Kata Nabi SAW, malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Latih diri kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu ya Allah. Bagaimana kita maksiat, Allah kasih kita kenikmatan, kasih kita pandangan, kita kesehatan, terus kita membangkang, kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, di antara cara untuk meninggalkan maksiat, di antaranya kita meninggalkan maksiat karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa? Kita tahu kalau kita sudah mencintai seseorang, orang ini nyuruh apa saja kita akan kerjakan. Contoh kita cinta sama istri kita suruh apa saja kita kerjakan. Ya, selama mungkin kita lakukan, meskipun harus pergi ke Gunung Himalaya, pergi sendiri. Ikuti, kita akan ikut. Meskipun harus ke awan, kita ke awan kalau bisa. Ternyata nggak bisa kan. Intinya, istri suruh apa saja kalau kita cinta, kita mau. Ya. Istri ngelarang ini, meskipun kita suka, daripada istri saya marah, enggak lah. Saya enggak pengen istri saya marah. Kenapa? Karena cinta kepada istri. Nah demikian kalau kita cinta kepada Allah, Allah tidak suka kita begini, jangan kita kerjakan. Buktinya Anda mencintai Allah, Anda melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Kalau Anda ingin bukti bahwasanya ada cinta kepada Allah. Dan kalau Anda ingin, Allah tetap mencintai Anda.
Setiap kita bermaksiat, kita menghilangkan kecintaan Allah dari diri kita. Semakin kita bermaksiat, semakin kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin jauh dari Allah. Musibah kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang ngaku-ngaku cinta kepada Allah namun tidak terbukti. Malah sebaliknya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti bahwasanya dia tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kelaziman dari orang cinta kepada Allah bahwasanya apa yang diperintahkan oleh Allah dia kerjakan, apa yang dilarang oleh Allah akan dia tinggalkan. Jadi hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah kesabaran kedua yang tidak kalah beratnya adalah meninggalkan maksiat, bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Di hati-hati kalau Anda misalnya lagi di malam hari, tiba-tiba ada cewek WhatsApp. Sudah, Anda jangan macam-macam ya. Terima WhatsApp, Anda segera delete. Ya. WhatsApp kedua kali, mulai hati Anda goyang. Ini cewek serius kayaknya. Anda blokir. Jangan Anda nggak blokir. Kalau Anda nggak blokir bahaya. Akhirnya Anda simpan gambarnya, simpan fotonya. Suatu saat nanti kalau Anda lagi marah sama istri, Anda murojaah itu gambar. Foto. Oke juga ini. Hati-hati. Jangan. Ya. Fitnah wanita luar biasa. Saya katakan kepada laki-laki, fitnah wanita itu luar biasa. Anda harus sabar tundukkan pandangan. Anda harus sabar tidak ya ketawa ketiwi sama istri orang lain, tidak boleh. Anda harus sabar tidak menerima setiap ya, pembicaraan dengan wanita. Ya. Anda harus jaga diri. Ya. Sekali Anda terjebak bahaya. Ya. Bahaya. Ini fitnah yang paling besar bagi laki di zaman sekarang ini dan setiap zaman. Bahwasanya ma taraktu ba'di fitnatan adhara 'ala rijal minan nisa. Tidak ada fitnah yang aku tinggalkan lebih besar bagi lelaki seperti fitnah apa? Wanita. Apalagi di zaman sekarang ini. Di mana-mana wanita dijadikan bahan iklan. Iklan apapun ada perempuan. Iklan odol ada perempuan. Iklan mobil ada perempuan. Iklan motor ada perempuan. Iklan HP ada perempuan. Ya, HP-nya kecil, perempuannya apa? Gede. Ya. Itu yang jadi memang susah ya. Ya. Tapi ya kita harus bersabar. Ya.